Pada Suhudu Tafira, Omitofo. Saya Imran sebagai host untuk malam ini. Kita di acara yang sudah kita tunggu-tunggu. Bulan depan kita akan merayakan Imlek atau yang kita kenal dengan nama Xinjia. Nah, topik malam ini mengenai 10 poin Imlek membawa berkah. Apa itu? Nah, sebelum itu kepada teman-teman yang akan bergabung, akan bertanya, nanti silakan ada hotline ya. Ada hotline kita, tolong dicatat di nomor +62 812 86 33 8989. Atau bisa meninggalkan pertanyaan di kolom chat untuk organizer koordinasikan. Dan selain itu juga bisa mengikuti kita di YouTube ya, di Vihara Alfa Suara, dan kita juga ada medsos di Facebook Vihara Avalo Kita Suara Mangga Besar, atau Instagram Duta Vira. Oke, dan Wihara bulan ini juga akan acara untuk menyambut Imlek ya. Tolong dicatat ini. Acaranya kebaktian Ukosa Capjikwe Capgo. Rabu tanggal 27 Januari jam 10 sampai selesai. Dan acara sembahyang Dewa Rezeki Senin sampai Minggu 1 Februari sampai 7 Februari 21 pada sampai selesai. Dan sesi kedua jam 11 sampai selesai. Jika kurang jelas, silakan menghubungi hotline. Untuk tidak memperpanjang acara, maka segera kita mulai. Langsung dibimbing oleh Suhudu Tafira. Waktu ya. Amitabha, selamat malam semuanya. Mari kita mengheningkan cipta. Om, terpujilah yang Tathagata, Tuhan yang Maha Esa, sumber kesucian Buddha dan Bodhisattva, guru manusia dan dewa yang telah menunjukkan jalan, memberi tauladan untuk bebas dari samsara, mencapai tanah suci, surga Sukawati. Mari para sahabat yakin padamu Buddha, ajaran kebenaran tetap abadi, walau saat
padamu Buddha, ajaran kebenaran tetap abadi. Walau saat ini hidupku sengsara, ku tahu ini proses karma yang lalu. Terima kasih padamu Buddha, yang telah ingatkan daku sebagai manusia dapat menciptakan hidupku yang baru, dapat menciptakan hidup yang baru. Ku akan berbuat bodoh lagi, selalu bergembira, berbuat segala yang baik, karena aku yakin hari esok akan cerah kembali. Selamat malam, para sahabat dimanapun juga Anda berada. Dalam menjelang Imlek ini, ada berapa teman suhu bertanya, Suhu, kenapa sih kita perayaan Imlek tidak dirubah 1 Januari saja agar lebih mudah diingat? Ini pertanyaan biasa sekali. Memang manusia itu apapun juga kepengennya yang gampang. Padahal tidak semua persoalan bisa dibikin mudah. Perlu diketahui, hitungan Imlek itu adalah hitungan energi langit, bumi, dan manusia. Langit, bumi, dan manusia. Ada kata-kata dalam orang Tionghoa yang mungkin nggak ada di bangsa yang lain, yaitu Tian Ti Zhen He. Langit itu ada, tidak berbuat, tidak ada kehendak. Bumi itu ada, sama, tidak bisa berbuat, tidak bisa kehendak. Yang punya kehendak adalah manusia. Inilah ilmunya orang Tionghoa yang lebih populer disebut ilmu dari I Ching, dari Feng Shui. Orang Tionghoa itu mempunyai ilmu memprediksi energi langit, memprediksi energi bumi. Dan kita sebagai manusia, energi bumi manusia, bagaimana
mendayagunakan energi langit dan bumi itu. Oleh karena itu, hitungan hari Imlek menggunakan kalender lunar Yinli yang sudah berevolusi, berubah. Sehingga saat sekarang yang dipakai adalah penanggalan dari dinasti Shang. Imlek itu kita sebut di Indonesia. Atau orang awam selalu mengatakan tahun baru orang Tionghoa. Timbul pertanyaan, kalau hanya sekedar tahun baru, tidak memiliki makna yang sangat terkait untuk kepentingan manusia. Tentu Imlek tidak disambut demikian meriahnya. Orang Tionghoa itu mempunyai hitungan langit, bumi, dan manusia yang menggunakannya. Seperti tahun ini. Angka langitnya disebut Xin, angka buminya disebut Chou, atau disebut kerbau emas. Bisa disebut kerbau itu karena angka buminya. Bisa disebut emas karena itu memang energi langitnya. Dalam hitungan orang Tionghoa, kalau yang belajar I Ching tahu, Ching Sen Sui, logam, emas, menghidupkan air. Oleh karena itu jangan heran bahwa kita menghadapi kebanjiran berada di mana-mana. Tentu bisa terjadinya kebanjiran, itu juga sebagian besar karena ulahnya manusia yang tidak bisa bersahabat mengelola bumi ini. Sehingga sampah di mana-mana, hasil galian, hutan dibabat, ekosistem berubah. Menjadikan keparahan dalam banjir. Inilah yang disebut Tianti Zhen Hei. Zhen, kalau manusianya bisa melakukan ilmu kepantesan. Ilmu kepantesan. Atau orang Jawa suka ngomong, jadi manusia itu sing pantesnya piye. Ini yang dinamakan Tianti Zhen Hei. Tentu kali ini Suhu tidak bahas dari ilmu I Ching maupun dari ilmu Feng Shui. Melainkan kita fokus ngomong Imlek. Imlek secara tradisional yang diajarkan orang-orang tua kita, ada 10 filsafat Imlek. Bila 10 filsafat Imlek ini kita bisa gunakan, kita ini manusia. 10 filsafat Imlek ini menceritakan bagaimana Tian Kuan Sifu menggunakan berkah dari langit untuk manusia. Buddha kasih tahu sama kita, yang namanya manusia itu dalam ayat dibilang I Che Wei Xin Zhao. Semua kehidupan dinamikanya manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedih, ada yang kuat, ada yang lemah. Semua tergantung hati dan perbuatan manusianya. Tadi kasus yang contoh, putus cinta. Si A
menganggap ini luar biasa. Terbawa frustasi, sedih, dan. Hati-hati aja, jadi stres. Si B menikah, jadi banyak something wrong. Kita cari lagi. Si C bisa menyikapinya lebih bijaksana. Karena mungkin dia umat Buddha. Perpaduan, tidak perlu dipaksakan. Contoh soal lagi. Berapa banyak orang di dunia ini perjodohannya telat. Si A menganggap itu luar biasa. Sampai setiap Sabtu Minggu aja dia stres. Nggak ada teman hidup katanya. Yang leluasa sekali. Untuk aku, tuh hidup sendiri. Aku bisa gunakan waktu untuk belajar. Untuk sembahyang. Nah, dari sini kita lihat mindset, pola berpikir, berperasaan, setiap beda, mindset itulah juga menjadikan pad ini. Perlu diketahui mindset, pola berpikir, hati dan pikiran manusia itu yang luar biasa sekali. Sampai di ayat dikatakan Wei Xin Cao. Dia bisa dalam pergantian energi langit dan bumi dalam hitungan lunar atau Imlek. Ada 10 poin di sini. Nomor 1, bagaimana diri kita, mindset kita, nih hati dan pikiran kita menyambut tahun baru. Secara tradisional kita diajarkan tasawucu. Menyambut tahun baru Imlek, kita diajarkan tasawucu. Bersih diri. Keren. Kalau para arahat bilang inti poin ajaran Buddha, kita bisa fokuskan menyambut Imlek. Kita disuruh 1 tahun 365 hari, sucikan hati dan pikiran terus-menerus. Mungkin kita belum kualitas itu. Tapi ada event yang penting nih. Menyati dan pikiran untuk menyambut apa? Imlek kita diajarkan 3 poin yang berguna sekali buat manusia. 1, yang dinamakan Cie Caisen. Kita mempersiapkan diri kita menyambut dewa rezeki, dewa keberuntungan berdasarkan energi langit dan bumi. Setiap pergantian tahun berganti pejabat energinya. Sampai populer dalam bahasa orang Tionghoa disebut Cai Sen Tao. Bagaimana dewa rezeki ini datang ke tempat diri kaya. Nah, untuk berupaya itu no way, nggak ada jalan lain.
Kita harus bisa membentuk mindset kita. Keren kalau bahasa sekarang. Motivasi. Motivasinya kemana? Hati-hati loh. Kegedean motivasi nanti jadinya rampok loh. Tapi kita diajarkan dengan teori Imlek, motivasi kita bersih. Kita bukan hanya menyambut dewa rezeki. Orang hidup tuh duit aja nggak cukup. Walaupun kita tahu nggak ada duit kita susah. Walaupun kita tahu duit mati nggak kebawa. Tahukah Anda? Kalau Anda punya duit, Anda bisa bawa untuk mati. Gimana cara bawanya? Deposit, berbuat kebajikan. Itu ngomong kosong tuh. Bilang, kalau nggak punya duit itu bisa berbuat kebajikan. Makan aja kagak cukup. Bayar indokos aja bingung. Pulsa aja udah kagak ada. Disuruh kita tenang-tenang. Nggak bisa. Sebab itulah hitungan Imlek ngajarin kita. Setiap tahun ini adalah cihui, good chance, kesempatan baik. Bagaimana kita menciptakan jiwa kita yang baru? Kita bukan hanya mau menyambut dewa rezeki, kita juga mau hidup, enjoy, gembira. Tahukah Anda yang dinamakan season dewa gembira itu gimana? Yang namanya gembira bukan identik dapat. Melainkan bisa terima, bisa memahami. Dan ini perlu sekali belajar ilmunya. Kalau kita bisa terima, kita bisa memahami, setiap saat kita bisa gembira. Sampai muncul kata-kata di dalam pencerahan orang meditasi. Ifang ijing tu. Ihwa isijie. Ini bagi orang yang sudah ngerti ilmu Imlek bersih-bersih. Sehingga muncul kata-kata ifang ijing tu. Kondisi apapun juga aku bisa gembira. Ihwa isijie. Satu bunga itu punya proses kehidupannya sendiri. Bahkan ilmu Imlek kita diajarkan Kuisen, menyambut dewa pendukung kita, Kuijin. Kita akui, kita masih manusia biasa. Kita butuh orang dukung kita. Minimal kasih kesempatan untuk kita. Minimal kita bisa dicoba, dikasih kepercayaan. Trust. Untuk itulah ilmu menyambut Imlek yang pertama bersih-bersih. Balik lagi. Bersih apa? 3 poin. Kalau Budi suka ngomong tuh bersih hati dan pikiran dulu. Kalau kita pinjam istilah handphone itu apa? Yang di hati, di pikiran kita, di handphone kita, yang udah nggak berguna. Apalagi mengganggu, sakit hati, kesal sama orang. Delete, dibersihin. Sebab itulah nomor 1. Bersih-bersih itu bersihkan hati dan pikiran kita. Kita mulai dengan lembaran baru. Tiada benci, yang ada cinta. Tiada benci, yang ada semangat berjuang. Bersihkan hati dan pikiran itu tentu setiap orang berbeda. Tapi kesimpulannya 1. Kita tasawucu. Bersihin hati dan pikiran kita yang gak baik-baik itu. Hempaskan jauh-jauh.
Keren, teori Buddha lagi bilang. Yang namanya hati dan pikiran yang nggak benar tuh apa? Iri hati, benci, dendam, rakus, cemburu, curiga, kejam, sombong, dan malas. Oke, kita tidak meluas karena kita manusia biasa. Bersihkan hati dan pikiran, yaitu kalau sebagai pengusaha, dia berusaha memperkuat fundamental dirinya untuk menyambut tahun baru. Ini dari spiritual. Dari bukti rupa dhatu yang nyata, bersih-bersih rumah, kantor, toko. Yang mungkin kalau kita in the cost, kamar kita deh. Kita bersih-bersih. Barang yang tidak berguna, kita buang-buangin. Jangan suka numpuk-numpuk barang tidak berguna di rumah. Akhirnya menjadi apa? Di ilmu Feng Shui disebut apa? Kumpulkan energi buruk. Jorok. Keren, bersahabat dengan virus. Kita mesti bisa bersih-bersih. Kita diajarkan dalam ilmu menyambut Imlek untuk beramal. Yaitu cuci gudang. Barang-barang kita yang sudah tidak terpakai. Apalagi masih bagus. Apalagi kalau kita golongan orang yang beruntung. Yaitu buka lemari, bajunya banyak, dipakainya kagak. Daripada kumpulkan debu mesti lebih baik gimana? Sumbangkan untuk orang lain. Coba. Teori dagang aja cuci gudang tuh sangat penting. Bahkan cuci gudang orang dagang dibikin apa? Diskon besar-besaran. Suhu teringat ketika berada di PET. Diajak sama anak asuh. Hari Sabtu bagaimana? Diajak lihat orang jual barang bekas. Barang masih bagus. Tapi dia udah nggak pakai. Dijual. Kita sekarang juga bisa begitu. Bahkan Suhu tahu. Ada sekelompok teman Suhu melalui panitianya itu Hansen. Dia mau melakukan apa dengan teman-temannya? Dengan Pak Darmono, pemilik Jababika itu. Sales. Jual barang-barang yang masih layak dipakai yang bekas. Dan uangnya disumbangkan. Ini semangat yang paling bagus. Di awal Imlek kita tasawuf. Apalagi kita dengar di sini bencana alam, di sana bencana alam. Coba kalau kita mempunyai mindset berpikirnya. Menyambut dewa rezeki Caisen. Menyambut dewa kegembiraan. Kebahagiaan. Menyambut dewa Kuijin. Dengan kita mau beramal. Wah, luar biasa poinnya. Sebab itulah Suhu bilang, ilmu Imlek itu bisa diisi dengan nafas ajaran Buddha. Beramal. Ini poin pertama tasawuf. Sama dengan pesan arahat. Sucikan hati dan pikiran. Minimal bersihkan rumah kita, kantor kita, kondisi kita. Kita mulai dengan mindset, mulai yang baru. Next. Yang kedua, kita bersih-bersih mandala keluarga. Biasa kalau orang Tionghoa, apalagi di umat Buddha, dia ada altar pribadi, tempat sembahyang. Mungkin kalau dia beragama lain, dia juga ada mandala keluarga. Katakanlah kalau dia Muslim, dia ada ruangan sembahyangnya. Coba kita nyambut Imlek, kita bersih-bersih. Mau setiap hari bersihin juga boleh, bukan nggak boleh. Tapi bagi orang Tionghoa, tempat sembahyang leluhur, ini kata-kata orang lain.
Kalau kata-kata kita orang Tionghoa itu dinamakan apa? Kita punya cusian, pahlawan keluarga. Tempat kita menghormat, mengenang orang tua kita yang telah meninggal dunia. Nah, kalau di rumah ada altarnya, itu mulai dari cap jigwe cekau. Nah, tepat ini hari udah boleh dibersih-bersih. Banyak yang umat nanya, suhu kapan suhu? Bersih-bersih altar, suhu mandala keluarga, mandala tempat sembahyang, Kuan Im dan sebagainya. Mulai hari ini cekau dan seterusnya bisa. Tapi ingat, ini poin kedua loh. Mulai dari bersihkan hati dan pikiran dulu. Bersih-bersih dalam kondisi diri kita. Ini poin kedua, tempat sembahyang. Ketiga, nah, orang Tionghoa ada kepercayaan. Setiap bulan lunar ke-12, tanggal 24, Cap Jigwe Jisi, dapur di rumah tuh harus bersih. Harus sembahyang. Karena dipercaya menjelang Imlek itu Cap Jigwe Jisi bulan lunar tanggal 12, bulan 12 tanggal 24 itu saatnya tepekong dapur naik ke langit. Orang Tionghoa dari dulu punya kepercayaan demikian. Tau Ting San Chun Yu Sen Ming. Maksudnya orang Tionghoa diajarkan oleh leluhur. Di atas kepala kita 3 cm 3 inci itu ada yang monitor tuh. Dewa. Tuhan. Kekuatan alam semesta. Itu ngajarin kita apa sih? Ngajarin kita jadi orang yang pantas. Bahkan dipercaya dalam menyambut Imlek setahun sekali. Dewa yang ada di rumah kita itu naik ke langit. Laporan kepada Tikong perbuatan kita. Dari sini kita bisa lihat menyambut Imlek luar biasa kekuatan spiritualnya. Mengingatkan kita bagaimana jadi manusia yang pantas. Tentu kisah bisa terjadinya Imlek bulan 12 tanggal 24 ini tepekong naik ke atas langit. Atau disebut Chow Kun Kong, Chow Jun. Ada kisahnya sendiri. Next kita akan cerita hal ini. Keempat, kumpul keluarga. Orang Tionghoa itu ada kata-kata Jia He Wan Si Xing. Keluarga bisa rukun, keluarga itu ada harapan bisa jaya. Dan itu selalu diingatkan dalam menyambut Imlek. Jia He Wan Si Xing. Kumpul keluarga, makan bersama, sembahyang leluhur, atau zaman sekarang dikatakan kita bisa rukun, bisa saling memberi, saling mengalah, saling mengingatkan, maafin. Dalam menjelang Imlek ini, dagang kita itu luar biasa sekali. Dan itu diajarkan dalam poin keempat. Tetapi situasi kondisi selalu berubah. Sekarang kita menghadapi masanya pandemi COVID-19. Tentu yang namanya kumpul-kumpul keluarga, kita harus menggunakan ilmu Buddha. Yang dikatakan dalam ayat, Yente Zihui Zhen Ming Liao. Menghadapi sikon sebagai siswa Sang Buddha, dia harus ada pengetahuan. Dan bisa menyikapi dengan kecerdasan jiwa. Pengetahuannya apa?
sekarang COVID loh. Bukan berarti nggak boleh kumpul keluarga, bukan. Itu ngomongan yang sangat menyesatkan. Kita mesti mampu hidup berdampingan dengan virus, bukan bermusuhan. Jangan karena ada sikon COVID, sampai kumpul sama keluarga aja kita nggak mau. Miu jencing, nggak ada rasa lagi persaudaraan. Apalagi sama keluarga yang miskin. Jadi kita menyikapi kebiasaan Imlek kumpul keluarga itu dengan kecerdasan. Kalau kita tidak yakin si A si B itu, saudara kita itu nggak sehat, ya kita jangan kumpul toh. Tapi semangat kumpul keluarga tetap ada. Apalagi kita di posisi yang lebih baik. Kita bisa kirim uang. Bisa melalui handphone, kita say hello. Tapi yang penting, semangat kumpul keluarganya ada. Secara rohani, belum tentu harus secara fisik. Andai kata kita mau kumpul keluarga, ya tahu diri dikit lah. Yang tersuhui cenming liao. Kita mesti bisa jaga jarak, pakai masker, bersih-bersih. Yang penting, poin keempat menyambut Imlek, semangat kekeluargaan. Perihal makan bersama, sembahyang leluhur, bisa dipraktikkan, disiasati dengan kondisi yang berbeda. Alkisah, ada umat bertanya sama Suhu. Suhu, tahun-tahun yang lalu setiap Imlek saya mesti pulang ke Ponti, Suhu. Pontianak, Suhu. Apalagi orang yang di kampung, Suhu, encik saya tahu saya ekonominya lebih baik. Tahun ini gimana, Suhu? Ada COVID. Suhu bilang sama dia, rasa kekeluargaan tetap ada. Si hello aja telepon, kirim duit. Bilang kondisi sekarang pufang pien, tidak leluasa untuk pulang ke Ponti. Tapi duitnya sampai. Wenhaunya, si hellonya, ngobrolnya nyampe. Ada lagi umat yang bilang, Suhu, Mama baru meninggal, Suhu. Udah 49 hari, Suhu. Waktu kemarin meninggal, saya paksakan diri, Suhu. Pergi, Suhu. Suhu bilang, bagus, bagus. Jangan karena ada COVID. Ibu meninggal aja tidak disembayangin. Tentu tidak perlu sekeluarga yang pulang. Salah satu aja yang sehat. Sekarang Suhu, kondisi begini, gimana Suhu? Suhu bilang, bisa sembayang menghadap ke langit. Laporan sama Tuhan, ngadep ke tikong, kita sembayang untuk sembayang sincia pada leluhur kita. Kemudian ada yang bertanya lagi, Suhu, keluarga yang meninggal ini belum setahun, Suhu. Boleh gak sembahyang pakai kue Tianpan, kue Imlek, dodol Cina? Suhu bilang, kalau mau tidak pantang. Yang penting dodol Cinanya jangan dibikin di rumah. Jadi poin keempat, semangat kumpul keluarga itu untuk gotong royong. Caranya sikon disiasatin. Karena kita umat Buddha diajarkan kecerdasan menyikapi masalah. Kita tidak stres dengan COVID. Kita juga tidak tantang virus corona.
melainkan kita siasatin dengan cerdas. Menghindari kerumunan, pakai masker, jaga jarak. Ini pun juga di wihara ini kalau dalam 2 meter pasti suhu pakai masker. Kalau jarak udah jauh apalagi mau ngomong ya jangan pakai maskernya. Jangan ketakutan jadi norak. Ini poin keempat. Kelima, kita diajarin menyambut tahun baru dengan semangat. Dan itu dibuktikan dengan ornamen warna merah maupun kuning. Merah itu lambang kita berani, lambang kita semangat. Lambang bahwa semua orang darahnya merah. Bahkan semua orang adalah bersaudara. Kuning adalah bijaksana. Ini ornamen-ornamen yang banyak kelihatan di saat menjelang Imlek. Satu lagi kebiasaan, lampu di rumah itu tidak dimatikan pada saat malam menjelang Imlek. Dan ini berkembang bagi orang yang punya keyakinan. Dia ke wihara, nyalain lilin, nyalakan pelita, yang intinya berdana. Tapi zaman COVID ini, ya kita tidak perlu ke wihara. Kita mesti bisa jaga jarak. Pengurus wiharanya sendiri yang harus dengan cerdas menyikapi masalah. Jalankan konsep protokoler kesehatan seperti wihara di bawah binaan suhu. Orang mau kebaktian bersama itu harus daftar dulu. Dan kita patuh sistem protokol yang diajarkan pemerintah. Jangan lewat 30%, bahkan 20%. Harus daftar dulu. Masuk wihara, bersih-bersih dulu. Dites panasnya. Dan selalu disampaikan kepada umat. Kondisi nggak sehat tidak boleh ke wihara. Memang cara mengelola wihara itu setiap orang beda. Tapi bagi suhu, satu keyakinan nggak boleh kalah oleh situasi dan kondisi. Tapi kita bisa menyikapi dengan baik. Katakanlah keluarga kita miskin. Apalagi sekarang listrik ini pakai token katanya. Tentu orang miskin ada cara hematnya. Walaupun malam tahun baru Imlek jangan dinyalain semua lampunya. Yang penting aja. Misalnya dapur. Misalnya ruangan tengah. Lampunya dinyalain. Pesan orang dulu bilang. Malam tahun baru rumah harus terang. Biar ada energi kehidupan yang memperkuat rezeki kita. Sin pusin Yuni loh. Percaya nggak percaya urusan kamu sendiri. Bukan urusan suhu. Suhu cuman kasih guidance. Jadi inti poin kelima menyambut dengan penuh semangat. Lampu dinyalakan itu apa sih pesannya? Pesannya harus ada sadar diri, bawa diri, menempatkan diri. Kalau zaman COVID, membataskan diri kita sendiri. Next yang keenam, tahun baru Imlek itu kita saling menyapa, doain orang. Sekarang zaman COVID begini, ya kita tidak perlu ketemu tatap muka. Kita bisa by phone.
Tapi kalau papa mama kita gimana? Ya harus ketemu lah. Masa sih menghormat dengan orang tua takut COVID? Tahukah Anda? Orang yang tidak berbakti itu tidak diberkahi. Jadi menghormat orang tua, silaturahmi, saling mendoakan, mengeluarkan kata-kata yang bagus. Itu wajib. Pelaksanaannya datang secara fisik atau tidak, itu kembali kepada Anda. Tapi suhu ingatkan kepada orang tua harus datang secara fisik. Kalau orang tua sakit gimana suhu? Tetap datang, tapi jaga jarak. Misalnya mamanya stroke di kamar, dia tetap datang. Jangan masuk ke kamarnya dong. Namanya stroke, usia tua, apalagi kalau positif. Jaga jarak. Tapi tetap datang. Ingetin. Orang berbakti diberkahi Tuhan. Tuh. Mengikuti perintah Sang Buddha. Tahukah Anda? Tuhan itu ada. Tidak kelihatan. Tidak terbentuk. Wujudnya apa? Wakilnya Tuhan pribadi buat kita. Orang tua kita sendiri. Ucapan selamat Imlek. Apalagi daerah Tung Nanya ini. Di Asia Tenggara ini. Mulai dari Hong Kong, Taiwan. Ngomongnya apa? Kung si fat coy katanya. Aduh. Ucapan saling kasih selamat belum tentu harus duit aja. Kita bisa bilang kungsi senti jiankang. Selamat ya, selamat tahun baru Imlek, semoga selalu sehat. Selamat ya, selamat tahun baru Imlek. Semoga keberuntungan datang dari mana-mana. Selamat ya, selamat tahun baru Imlek. Semoga anakku ngambil keputusan lebih dewasa. Yang penting intinya ucapkan selamat tahun baru Imlek, doakannya. Kalau dalam komunikasi kita tahu nih, ada ganjelan nih kita dengan istri kita. Kita bisa bilang apa? Selamat tahun baru Imlek ya, selama ini aku yang selalu salah. Tolong dimaafkan. Pau dung bo. Selamat tahun baru Imlek ya. Selama ini aku banyak kesalahan loh. Tolong dimaafkan, tolong dikasih petunjuk. Yang penting, poin ke-6 ini adalah mengirim energi positif. Ini yang sering ngomong sekarang. Senyum, sukacita, nianfo, omidofo. Dengan omongan, bawana, mengembangkan kebaikan, memperkuat hormon kebahagiaan kita. Apalagi tahun baru Imlek, 3 poin yang perlu dipentingkan. 1, kita mesti positive thinking. Kedua, jangan debat kusir deh. Hal-hal yang nggak prinsip jangan debat. Ketiga, bagaimana bisa berbagi-bagi. Baik bagi dalam kata-kata atau angpau dan dandan. Wah, ini kelewat banyak. Tapi yang penting energi Imlek ke-6 ini ngajarin kita jadi orang bisa berbagi bersama. Alangkah indahnya kalau tahun baru Imlek ini bagi yang ekonominya masih kuat, bisa sisihkan ekonominya itu untuk berbuat baik. Luar biasa. Sebab itulah wihara kita ini mulai dari 27 Desember
sudah 6 kali melakukan baksos menyambut Imlek. Sengaja dibaginya ke daerah setia-setia di pinggiran yang orang selalu bilang Cinbeng, Cina, benteng, Tangerang yang lemah. Next. Ini Suhu lakukan baksos ini sebagai wujud kita perkuat tali persaudaraan dalam semangat Imlek. Poin ke-7, kita diajarkan hari keempat tahun baru Imlek, lunar bulan 1 tanggal 4, itu Tua Pekong Dapur turun. Nah itu ada sembahyang khususnya, ada cerita khususnya, ada pembelajaran yang perlu kita pendalami. Apalagi zaman Covid ini. Kita diingatkan Tua Pekong Dapur turun tuh maksudnya apa sih? Udahlah, makan masakan yang di rumah deh. Kondisi begini, kalau kita beli dari luar, dipanasin dulu deh. Kalau memang kita nggak bisa, mau ngomong apa nasib lu yang jelek? Ya mesti usahakan tetap semangatnya yang diajarkan Tua Pekong Dapur turun itu. Ini juga ngajarin kita. Hidup bukan gaya loh. Hidup bukan untuk tersohor loh. Hidup bukan untuk dihormati orang loh. Hidup ini nyata. Dapur mesti ngebul dulu. Jangan kegedean ngobrol. Jangan kegedean teori terus. Dapur keluarganya dia tidak subsidi. Ya repot dong. Ini semangat Imlek. Ke-8. Hari ke-8 itu luar biasa ini. Kebiasaan Imlek kita diajarkan. Cek San Yen. Mengikat jodoh yang baik. Atau berbuat baik. Dalam Imlek, kita jodoh yang baik itu sembayang 8 wihara. Sebagai persiapan kita mau merantau, mau membuka lembaran baru lagi, kita mohon doa. Kita beramal. Ya Suhu nggak bisa 8 wihara, gimana Suhu? Ya nggak usah 8 wihara, namanya Anda kan nggak bisa. 8 hyolo aja deh. Nggak bisa juga. Udah deh, tiam hyo di udara ke 8 penjuru. Yang penting intinya, 8 penjuru itu ngajarin kita apa? Arah hidup ini, kalau filsafatnya Tionghoa dibagi 8. Timur, barat, utara, selatan, itu 4. Terus ada timur laut, ada tenggara, ada barat daya, ada barat laut. Maksudnya apa sih? 8 penjuru, kemana aja deh, sama siapa saja deh. Kita selalu mengikat berbuat kebaikan. Dalam bahasa Tionghoa, yang namanya kebaikan itu lebih luas. Disebut Sanyuan. Karena mengajarkan namanya kebaikan itu 3. Yang namanya jodoh itu 3. Jodoh dimensi waktu. Jodoh sikon situasi kondisi. Sekarang situasi kondisinya COVID. Ya kita mesti bisa ngadepin. Ketiga. Ikat jodoh pakai rasa. Jangan senyumnya komersil. Mau baik sama orang ada maunya. Belajar dong. Mengikat jodoh yang baik itu bagaimana? Pakai perasaan tulus. Tidak ada kehendak. Kita berbuat baik. Jangan karena kita mau berbuat baik, kita ribut dengan orang. Apalagi dalam Sintia loh, apalagi hari ke-8. Wah, nggak boleh sama sekali. Dengar, jangan sampai ribut loh. Setahun penuh
Poin ke-9. Yes, poin ke-9 kita diajarin hari ke-9 Imlek, hari Pait Hikong, sembahyang Tuhan yang Maha Esa. Luar biasa itu. Bahkan sampai dibilang apa? Orang Hokkien itu kalau sincianya hari ke-9 katanya. Itu pasti ada kisahnya. Bahkan orang Tionghoa itu apalagi orang Hokkien. Sembayang Tuhan yang Maha Esa itu nggak ketinggalan dia mengingat budi. Memakai persembahannya tebu. Kalau nggak ada tebu gimana? Ya namanya kagak ada. Udah deh jangan suka debat kusir deh. Kalau nggak ada ya udah nggak ada. Kalau ada pilihan kita lakukan. Seperti suhu di Mangga Besar ini. Kita nggak punya pohon tebu. Tapi suhu bisa ngomong sama umat. Ada aja umat yang bawa. Kalau kebetulan nggak ada umat yang bawa gimana? Ya udah tepekongnya nggak mau. Ya nggak ada. Nggak perlu dipaksa. Yang penting kita harus selalu ingat. Touting sanche yu senming. Kelakuan kita harus bisa kita pertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ke siapa? Ya ke karma sendiri dong. Kita nggak bertanggung jawab sama orang. Kita bertanggung jawab kepada nasib kita sendiri. Kalau punya anak, ya mesti bertanggung jawab sama anak dong. Nggak boleh kita jadi papa atau jadi mama kasih contoh yang nggak baik ke anak. Itu diajarkan dalam semangat Imlek ke-9. Nah, yang ke-10 Cap Gome. Luar biasa ini. Tanggal 15 Cap Gome. Penutup acara Imlek dibawa dalam suasana riang gembira. Nah, namanya manusia, cara mengungkapkannya banyak. Ada yang main barongsai, ada yang main naga. Amit-amit deh, jangan main petasan. Nggak bagus tuh. Kenapa sih? Mesti Cap Gome suhu. Ya, ini ngajarin kita dari persiapan menyambut Imlek, menyambut Dewa Rezeki Chaisan, menyambut Dewa Kuijin, menyambut Dewa Kegembiraan. Itu semua kita lakukan dengan spiritual. Bahkan kita diajarkan sebagai manusia mesti bisa saling kerjasama, membantu. Nah, puncaknya Cap Gome itu kita diajarkan penutupan silaturahmi mengenai Imlek tanggal 15 terakhir itu merupakan satu hari luar biasa sekali. Kita harus selalu bergembira. Suhu, Imlek apa harus identik pakai baju baru? Suhu? Oh tidak, kalau kamu miskin nggak perlu pakai baju baru. Yang penting baju bersih. Semiskin-miskinnya kita, kalau Imlek mesti beramal. Minimal tuh bersih-bersih gudang di rumah kita sendiri. Itu ngajarin kita meta karuna tuh dalam berbuat nyata. Buka mulut, tutup mulut, ngajarin orang, beramal. Dirinya pelit setengah mati. Ya salah dong. Itu nggak memahami semangat Imlek. Apalagi bersembunyi, aku kan miskin. Loh, makin miskin mesti makin berani beramal. Kalau nggak selamanya miskin. Apalagi kita Buddhis. Kita diajarin beramal dengan tenaga, dengan semangat, niat baik, bantu-bantu. Bisa dengan kepintaran kita, bisa juga kita beramal dengan materi. Tapi sudah pasti Imlek bisa terjadinya kegiatan-kegiatan ini karena nenek moyangnya orang Tionghoa mewariskan
ajaran langit, bumi, dan manusia. Sehingga sering ngobrol sama teman, apalagi umat Buddha loh. Oh jadi manusia miskin, wah salah besar. Miskin bukan identik dengan uang aja. Miskin hatinya. Miskin tenaganya. Nggak mau ringan tangan. Dan dia berarti nggak ngerti semangat Imlek. 10 poin semangat Imlek ini dinamika ceritanya kelewat banyak. Kalau memang Anda tertarik, kita akan kembangkan mengenai pergantian sio, mengenai ciong, dan. Tentu jangan hari ini dong. Next kita bikin kalau memang Anda berminat. Nah, secara tradisional di Tongsu kita diajarkan kalau sembahyang Imlek menghadapnya kemana pada tahun baru Imleknya. Kalau Anda ingin wihara ada memberikan brosurnya. Anda bisa kontak ke wihara, kasih tahu email Anda, petugas wihara bisa kirimkan mengenai surat lembaran mengenai Imlek itu. Demikian adanya, tidak terasa udah ngobrol dengan Suhu hampir 1 jam. Baik, kami kembalikan kepada host, kita isi dengan tanya jawab. Terima kasih, Sisi Tacia. Wah, ini kali sampai 89 pesertanya. Luar biasa. Berarti apa? Imlek banyak orang kepengen tahu. Luar biasa. 89. Karena apa? Imlek ngajari kita menyambut dewa keberuntungan kita sendiri, Cai Sentau. Cai Sentau bukan dengan tangannya diputar-putar, bukan dengan hatinya benar. Jalankan semangat Imlek itu. Ya, menyambut dewa keberuntungan, menyambut dewa pendukung kunci dan sebagainya. Waktu kami kembalikan kepada host. Silakan. Sese Suhu, luar biasa penjelasan Suhu kepada kita malam ini. Semoga teman-teman jelas. Nah, jika ada pertanyaan silakan dimasukkan ke dalam grup. Nah, kita sudah dapat banyak pertanyaan ini. Langsung saja kita mulai dari pertanyaan pertama. Oke. Omitofo Suhu, apakah wajib altar di rumah harus pasang dupa dari malam tahun baru sampai pagi? Nggak boleh putus Suhu. Hebat. Wajib sembahyang. Wajib nyalakan dupa. Kalau harus 24 jam, nggak wajib atuh. Sembahyangnya wajib. Ya, jangan punya konsep yang salah. Apalagi zaman sekarang. Wah, hionya mesti nyala 24 jam. Tinggalnya di apartemen. Semua ruangannya AC. Ya kagak boleh dong. Jadi kita siasatin. Tetap mesti sembahyang. Nggak wajib 24 jam. Ya. Nggak usah Imlek. Kamis Jumat. Iya. Hebat, luar biasa. Memang secara tradisional kita sambut dengan warna merah. Tapi kalau bagi Anda yang mengerti Jumat kan penting. Nyala no energi langit dan bumi perubahannya, tahun ini kita menyambut dewa rezeki pakai warna kuning, putih, dan merah. Senangnya apa? Ya pilih sendiri. Ya, dan itu diajarkan di dalam Tongsu. Ada babon pegangannya. Tapi yang udah pasti kita sambut dengan gembira. Pantang lo pada hari Sinca atau marah-marah lo. Nyapu aja nggak boleh. Andai kata terpaksa harus nyapu,
Mesti nyapunya ke dalam loh. Nggak boleh keluar loh. Itu ngajarin apa sih? Jangan buang sampah ke tempat orang lain. Itu nggak baik. Apalagi sampahnya buangnya ke kali. Repot deh tuh. Itu semangat Imlek. Selanjutnya suhu pertanyaan selanjutnya. Untuk menyambut Dewa Rezeki, Chasen, apakah harus ada ritual khusus, suhu? Ya, pada intinya sembahyang ritual khususnya arahnya sembahyang Chaisen. Arah itu apa sih suhu? Antena, signalnya. Nah tahun ini signal Chaisen itu di mana? Ada ya di selebaran suhu itu ada. Kalau Chaisen kita sembahyang menghadap ke timur. Suhu, rumahku menghadap barat suhu. Kok menghadap timur jadi sembahyangnya ke dalam. Ya boleh aja, yang penting signalnya di timur. Ritualnya gimana? Ngomong yang baik-baik aja deh. Keluar masuk supaya selamat, ketemu orang, supaya kita bisa menyikapi dengan baik. Jangan cuma ingat ya, Chenlai. Memang kita mau duit datang, tapi bagaimana bikin duit datang cari kita. Memang kita mau duit, bukan cari duit. Bikin duit cari kita. Dan itu diajarkan dalam Buddhis. Ya. Lanjut suhu, ada satu teman umat kita yang baru ada kemalangan ya. Jadi pertanyaannya, apakah benar apabila ada sanak saudara yang meninggal, maka tidak boleh merayakan Imlek suhu? Misalnya ada bungsu teman ini meninggal beberapa bulan lalu. Orang tuanya bilang tidak boleh merayakan Xinjia. Ya, itu kebiasaannya kita tenglang. Karena suasana dalam berkabung, duka, nggak perlu berpesta pola. Tapi ada batasannya. Kalau kita masing pakai baju putih, nggak boleh. Tapi ternyata kita udah nggak tuaha. Nggak pakai baju putih. Apalagi udah lewat 49 hari. Kita boleh merayakan perayaan Imlek. Tunggu dulu. Apa yang dinamakan merayakan? Bikin keramaian. Sekarang situasi COVID. Ya nggak boleh dong. Itu namanya nggak cerdas dong. Atau kalau Hokkien bilang apa? I chat, mencai si. Mau duit. Tapi bikin danger. Nggak tahu bakal mati itu bikin keramaian. Ya nggak boleh dong. Jadi pengertiannya perayaan Imlek gimana? Bisik-bisik sama bininya deh. Kiong hia. Kalau aku ada salah, maafin aku. Nah udah kita ngerayakan Imlek. Ya, pengertian mengerayakan itu mesti diperjelas. Mau bagi-bagi angpau, boleh aja. Tapi zaman sekarang baginya gimana? Ya mesti disiasatin. Kalau kita tahu rekeningnya, kirim ke rekeningnya. Apalagi wihara, kirim dong angpaunya ke wihara. Kenapa? Wihara juga mesti hidup. Transfer nggak perlu datang. Kalau ada hati. Ya, aneka macam cara. Nah saya orang Jawa biasa kita lakukan. Kegiatan yang saya lakukan Imlek, pertanyaan keberuntungan apa yang didapat dari Sionaga pada Imlek tahun ini dan apa yang harus dilakukan. Hebat luar biasa. Next kita bikin Imlek dengan aneka macam sio. Ya, jangan sekarang. Sekarang kita memperkenalkan 10 poin spiritual Imlek. Nanti kita bikin mengenai Imlek dan aneka macam sio. Betul, pasti bikin itu. Oke nih, pertanyaan selanjutnya nih, Omitofo suhu, malam tahun baru.
Apa mesti tepat jam 24 tengah malam itu Tiam Hiu suhu? Iya, luar biasa itu. Kalau kita masih sehat, ya menyambut tahun baru Imlek di rumah, ya mulai dari jam 11 malam itu udah masuk tuh. Karena hitungan Imlek itu dari setiap yang namanya malam tahun baru pergantian dari jam 23 sampai jam 01. Kita bisa Tiam Hiu di rumah. Biasanya ke wihara. Jangan deh. Mangga Besar juga malam juga. Malam Sincia biasa buka juga ditutup. Ya, Tiam Hiu-nya kapan kalau di wihara kita? Besok paginya. Kenapa? Ya karena orangnya mesti dibatasin. Ya. Selanjutnya suhu, pertanyaan mengenai Dewa Chaisen nih. Suhu izin bertanya, sembahyang Dewa Chaisen jam berapa dan paritanya apa gitu? Suhu. Pokoknya ganti tahun baru Imlek itu, ya kalau mau detailnya jam berapa, tolong kontak wihara, dikirim emailnya. Oke, nanti kan ya, kita ada hotline suhu ya yang tadi saya sebutkan. Apa? Ya, sederhana atau yang panjang nih. Kalau yang sederhana gampang. Kasih hormat. Bilang mohon berkah. Gitu. Oke, suhu selanjutnya suhu. Pertanyaan kembali nih mengenai pakaian baju untuk Sincia nanti ya. Berpakaian putih. Sorry maaf. Itu Li Chuan ya. Iya. Li Chuan tanggal 3 Februari tahun ini. Itu Li Chuan pakai baju putih yang terbaik. Kenapa sih? Nah, loh, udah mau belajar nih ilmu bintang langit nih. Karena bintang langitnya tahun ini angka 7. Angka 7 itu disebut Po Chuin. Jenderal perang yang marah. Jadi kita menyambut jenderal perang ini yang duduk memegang kekuasaan baru, Li Chuan itu. Dia paling senang, paling gembira kalau melihat orang pakai baju putih. Toleransinya kuning. Jangan pakai baju merah loh, Li Chuan. Nggak boleh. Nah itu perlu belajar khusus. Ya. Nah, ingat ya teman-teman, Li Chuan jangan pakai baju merah ya. Tetap pakai baju warna putih ini seperti saran dari suhu. Ada cat 18 tuh. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan kembali? Oke, ini giliran saya Suhu. Saya mau tanya Suhu nih. Ini tadi saya baca tentang sembahyang Dewa Penolong dan Dewa Kuijin. Apa sih bedanya Suhu ya? Saya kurang gitu jelas ya. Perbedaan Dewa Kuijin dan Dewa Penolong. Omitofo Suhu. Ya. Memang kebutuhan manusia hidup dalam duniawi untuk mengantar dia ke arah suci 3 poin. Dia mau belajar jadi suci nih. Yang gampang dia mau jadi orang baik nih. Nomor 1, dia mengharap keberuntungan datang dari mana-mana. Dia menyambut Dewa Rezeki supaya keberuntungan datang dari mana-mana. Dia menyambut Dewa Kuijin. Untuk apa? Supaya xiaojinnya berkurang. Apalagi zaman makin susah loh. Zaman sekarang. Hanya tian, hanya perkuat sembahyang dan kelakuan kita. Yang bisa membawa kita beruntung. Ada yang tanya tadi lucu ya. Bagaimana supaya bikin duit cari kita? Oh gampang. Dalam ilmu Omid Ho Ching diajari Nansin Sefa. Satu ilmu sulit dimengerti bagi orang yang mau hitungan untung rugi. Ya. Yang namanya supaya duit cari kita gimana? Gampang sekali. Kita mau nangkep ayam nih. Jangan diudak-udak ayamnya, dia lari. Jadi mesti gimana?
kasih umpannya, ayamnya datang sendiri. Kita kepengen dapat duit nih, supaya duit nyari kita. Gampang. Kelakuan kita jadi manusia yang sadar diri, yang pantas bisa bawa diri. Jadi orang nanti respect sama kita. Ini kalau ngomong teori. Tapi Suhu nggak suka pakai ngomong teori. Teori itu bulak-balik. Bener nggak bener ngomong lu sendiri. Jadi mesti gimana? Kita diajarkan ilmu Omitahud, ilmu Kuan Im Posat. Bikin getaran-getaran batin kita menjadi positif. Senyum, sukacita. Tiap hari nianfo, keren. Meditasi dengan nianfo. Dengan doa cinta kasih. Diwujudkan dalam perbuatan nyata. Apa? Cohao ziqi. Kewajibannya jalanin dengan baik. Sadar diri, bawa diri, nempatkan diri. Disitulah keberuntungan akan cari kita. Saat berjuang tuh susah loh. Kayak Suhu di Wihara. Puluhan tahun Suhu berjuang. Tapi kalau sudah keberuntungan energinya terbentuk. Wah, keberuntungan datang dari mana-mana. Itulah ilmu agama Buddha. Bikin duit cari kita. Luar biasa memang ilmu agama Buddha. Ya. Oke, Suhu, satu pertanyaan kembali ya, Suhu ya. Sebelum kita break nanti kita untuk mesti batasin nih. ambil foto. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sulan ya. Tadi Suhu kan sudah menjawab ya. Nanti ada satu sesi khusus mengenai Sio untuk tahun baru Imlek ini. Nanti akan dijawab terpisah. Oke, Suhu, kita break sebentar, Suhu ya. Untuk kita ambil sesi dokumentasi, foto bersama-sama dengan teman-teman yang mengikuti Zoom ini. Mohon kameranya, laptopnya diaktifkan ya. Suaranya tidak perlu kamera saja, jadi kita bisa melihat. Ya, suaranya di-mute aja. Jadi kameranya aja gitu, jadi kita bisa ambil dokumentasi gitu. Tolong para teman-teman pemirsa semua diaktifkan. Setiap grup mesti foto bersama. Ini mah kalau meeting kantor aku baru ya, Su. Luar biasa nih, hari ini kita punya ya. Oke. Layar 1 ya. 1, 2, 3, smile. Oke, sesi. Oke, layar 2. Teman-teman, ready ya? Layar 2. Saya kasih aba-aba nih. Oke, layar 2. 1, 2, 3. Oke, kita serang ke layar 3. Oke, get ready ya teman-teman ya. Siap-siap. Layar 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sekarang layar keempat ya, layar terakhir ya. Ya, coba diaktifkan semua nih biar kita bisa lihat muka teman-teman kita semua. Ayo. Oke, 1, 2, 3. CC semuanya, teman-teman yang sudah berfoto ya.
Oke, kita kembali ke pertanyaan. Jika ada pertanyaan akan diajukan atau mau bertanya langsung kepada Suhu, silakan di Hai Pak Hansen. ya. Ya, ada pertanyaan kembali. Silakan dilanjutkan di grup. Kita masih ada waktu. Kita batasin ya. Hari ini luar biasa, Su. 80 orang lebih, Su, hari ini kita. Coba lihat spiritual like 10 poin itu kalau kita bisa jalankan dalam kehidupan sehari-hari luar biasa. Pasti Chaisen cari kita. Dewa keberuntungan cari kita. Ya. Kira sampai sekian dulu ya waktunya. Oke, sesi Suhu. Ya, tanpa terasa ya kita udah 1 jam lebih ya dapat pencerahan dari Suhu Duta Fira mengenai makna Imlek. Dan saya sebagai host mengucapkan terima kasih kepada Suhu Duta Fira atas waktunya, Sesye. Dan kepada dengan doa ya. Ya, mari kita menghendingkan cipta semua. Kita berdoa semoga COVID-19, Corona ini cepat lewat dari dunia kita. Dan orang-orang yang kita kenal, semuanya sehat, semuanya bisa bergembira. Sehingga memasuki tahun baru dengan semangat yang baru dan keberuntungan datang dari mana-mana. Karyata, gate-gate, para gate, para samgate bodhiswaha. Omitofo, 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 Caichen semuanya. Omitofo, Caichen, Suhu. Terima kasih kepada teman-teman. Mohon maaf jika sampai jumpa. Sisi Suhu. Ya, Omitofo. Suhu jangan lupa yang sio ya. Pak Hansen, kapan amalnya Pak Hansen? Baik, Su. Oke, terima kasih. Terima kasih pada tim kita. Ya. Jauh-jauh dari Sisi Omitofo, Su. Jajiezu. Jajie semua. Terima kasih pada tim ya, tim kita yang mensupport. Ya, Su selamat jangan malam. lupa yang sio ya, Su. Ya, terima kasih nih kita ucapkan kepada teman-teman kita juga membantu ya untuk mensukseskan acara malam ini. Jika ada kekurangan, ada pertanyaan yang tidak terjawab, kami mohon maaf ya. Mohon maaf. Dan sampai berjumpa nanti di acara Zoom terakhir nanti selanjutnya. Dan semoga kita bisa bertemu kembali. Omitofo semua. Selamat malam. Sesye. Omitofo, selamat malam. Sesye semua. Sesye. Om Ali. Ya.